sampai kita di pagi ini untuk sebuah perbincangan yang menarik. Tapi sebelum itu, untuk menimbulkan semangat patriotisme kita semua, kami mohon berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat dan ridhonya juara sehingga kita pagi ini dapat hadir di sini dalam rangka meraihkan acara yang ditaja oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, Dinas Kebudayaan dan Wisata Tanjung Pinang bekerja sama dengan para pihak terkait, khususnya Pak Husni Zahud dan teman-teman. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Kepala Dinas Kebudayaan dan Wisata Kota Tanjung Pinang atau mewakili, yang kami hormati dan muliakan Datuk Sri Leda Budaya Datuk Haji Rida Kaliamsi, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau Bapak Asep, dan tentu Pak Husni Zahud yang sejak muda belia lagi bertukus lumus dengan berkesenian di Kota Tanjung Pinang sepeninggal Pak Rida Kaliamsi dan teman-teman. Yang saya hormati Pak Hasan Asfahani, Pak Al-Dlawi, Bang Marhalim Zaini, dan para seniman, para budayawan, sastrawan, JJ, tuan-tuan dan perempuan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pagi ini kita akan mengadakan seminar tentang Lembaga Sastra Indonesia yang mengambil tajuk khusus, yaitu Seminar Sastra untuk Kota. Izinkan saya berbicara sedikit masuk tentang bagaimana dermaga sastra itu. Di dalam wilayah Kerajaan Riau Lingga yang berkuasa lebih 200 tahun, kemudian muncullah pengarang yang disebut Raja Ali Haji. Dan ini mewarnai kepengarangan Nusantara yang ditandai dengan kitab Ustadz Akativi, kemudian Gurindam 12, dan kitab pengetahuan bahasa. Selepas Raja Ali Haji itu ada generasi Datuk Kaya, orang kaya muda Riau, Haji Ibrahim, yang tidak lain tidak bukan adalah Bapak Pantun Nusantara, yang menulis pantun pertama di Nusantara, yang ditulis, disusun, dikarang, dibukukan. Sampailah kemudian berderet sampai ke Aisyah Sulaiman Riyad yang menulis dengan kekhasannya, yaitu syair yang sangat terkenal adalah syair Kadamuddin. Kemudian renggang setelah itu berpuluh tahun, muncullah kemudian pengarang yang sangat menghentak Jakarta, yaitu dia adalah Rida Kaliamsi, Sutarji Kazum Bahari, Ibrahim Sattah, dan Hasan Yunus. Namun kemudian nama-nama ini kemudian hijrah, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Pekanbaru, dan lagi-lagi Tanjung Pinang tinggal mewarisi kekhasan sastra itu. Kemudian muncullah generasi berikutnya yang
tidak kalah penting menghentak lagi sastra itu sampai ke Jakarta, yaitu Masumi Daud, Junewa Mukhtar, Tusiran Suseno, Bhinneka Surya Sam, Husni Zarhud, Teja Alhab, dan Heru Guntur Neksono. Dan ini lagi-lagi memberi peta bagi sastra Indonesia itu. Kemudian sampailah tahun 96 di Pulau Penyengat dibuat Hari Raja Ali Haji. Kemudian beranjak pada tahun 2002, pemerintah Kota Tanjung Pinang menerbit kembali buku-buku karya Hasan Yunus, yaitu Raja Ali Haji, Budayawan di Gerbang Abad 20, kemudian Karena Emas di Bunga Lautan, dan Engku Putri. Sampai kemudian tahun 2003-2004, Kota Tanjung Pinang menyiapkan buku khusus tentang Raja Ali Haji untuk diusulkan menjadi pahlawan bahasa Indonesia, Bapak Bahasa Indonesia dari Kepulauan Riau. Dan itu buku diketuai oleh Bapak Hasan Yunus, yang antaranya anggotanya adalah Pak Rida Kliamsi dan lain-lain. 2004 itu Raja Ali Haji resmi diangkat oleh Presiden Republik Indonesia menjadi pahlawan nasional sebagai atas jasanya yang melakukan pembinaan bahasa Melayu Riau Lingga menjadi bahasa Indonesia. Karena itu tidak perlu lagi ada yang menggugat tentang itu, karena sudah sobek. Kemudian berlanjut pada tahun 2004 itu Tanjung Pinang terus bergerak untuk mengukuhkan dirinya menjadi lembaga sastra Indonesia itu. Kemudian berlanjut pada tahun 2004 itu digelar revitalisasi budaya Melayu internasional yang pertama. Kebetulan Pak Husnizar dan saya dan teman-teman semua juga ikut terlibat di situ. Tentu petinggi kita di bidang budaya ada Pak Hasan Yunus dan Pak Rida Kliamsi. Ibu Suryatati Amanan selaku wali kota mencanangkan ada namanya revitalisasi budaya Melayu, yang RBM 1 itu dengan tajuk pluralistik budaya dan kebangkitan sastra, dengan pembicara antara lain Profesor Hadi Ikram, Luki Mantolalu, Muhajir, Taufik Ikram Jamil, dan Muhammad Haji Saleh dari Malaysia. Berlanjut 4 tahun kemudian 2008 dibuat RBM yang kedua dengan tajuk Kebangkitan Sastra Melayu. Antara lain pembicaranya adalah Profesor Dr. Edi Setiawati, Tommy Kristomi, Profesor Suwardi MS, Profesor Dr. Abdul Hadi WM, Dr. Andes Ilmutia Rahman MA, Rida Kliamsi, Mahyudin Almudra, Tommy Ipawi, dan Rosden Subuh. Kemudian berlanjut terus. Ketika itu Bapak Hudi Zarhud salah seorang menjadi perwakilan di legislatif, maka kita usung ide untuk berbuat sesuatu yang lebih lagi di Tanjung Pinang. Terus bergerak. Lahirlah kemudian Temu Sastra Indonesia yang ketiga. Dan itu pertemuan sastra yang sangat akbar, sangat besar di Tanjung Pinang. Dan itu kita waktu itu menghadirkan dengan judul Sastra Indonesia Mutakhir, Kritik dan Keragaman, dengan pembicara antara lain Profesor Dr. Budi Dharma, Profesor Dr. Sapati Djoko Damono, Putu Wijaya, Afrizal Marna, Nanang Suryadi, Asep Sumboja, Dr. Maleni Budianta, Dr. Parok Hati, Profesor Dr. Hasanuddin WS, Dr. Amin Sueni, Dr. Anus Al-Azhar, Joko Pinurbo, dan lain-lain. Di antara nama-nama itu Pak Budi Dharma, Pak Sapati Djoko Damono, Pak Al-Azhar sudah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau-beliau itu dikarunia kemuliaan dari Allah SWT. Kemudian berlanjut dari situ, maka kita pun menerbitkan buku Dermaga Sastra Indonesia. Kebetulan waktu itu saya diberi kesempatan menjadi penanggung jawabnya, dan tim penyusunnya adalah Jamadi Rahman, Abdul Malik, Al-Azhar sudah kembali dipanggil Allah, Agus Ersajono, Raja Malik Habrizal. Dan terbitlah buku itu yang kemudian kita luncurkan di Jakarta, dan buku itu mendapat publikasi secara luas secara nasional. Peluncuran buku itu di Jakarta diliput oleh media nasional dengan pembicara Profesor Abdul Hadi WM dan Profesor Budi Dharma. Di antaranya dipublikasi oleh Tempo dan Gatra. Sampailah berlanjut kemudian
kita mengenal lagi itu penyair sastrawan tahun 2010-an. Mohon izin saya menamakannya 2010-an. Muncullah nama-nama Suryatati Amanan yang juga wali kota, Abdul Malik Saparudin, Hendra Setiaharja, Yuan S, Zaina Takdir, Al-Mukhlis, Barozi, M. Priyandi, dan Patih Mukti, dan lain-lain yang tidak saya sebutkan namanya, tapi insya Allah sudah tercatat. Hari ini kita akan mengaktualisasikan, kita akan mewujudkan dermaga sastra itu dalam teks, dan sehingga dia menjadi kenyataan. Karena itu kita berterima terima kasih kepada pemerintah Kota Pinang melalui Dinas Kebudayaan dan Wisata Kota Pinang atas sokongan terutama dari Pak Kajari Tanjung Pinang, Pak Joko Yuwono, Datuk Rida Kaliamsi, Datuk Husida Sud, sehingga acara ini dapat terwujud. Dan tentu kita terima kasih kepada Kepala Dinas Kebudayaan Wisata Kota Pinang, Ibu Dr. Mutia Yulianti, ya lupa saya. Dan ini salah seorang kami beliau hadir di sini, Ibu Ani. Saya pikir itu sebagai pengantar, dan itulah kita telah memancangkan dermaga sastra Indonesia, yaitu Tanjung Pinang. Tepuk tangan. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami panggil pembicara menuju sastra untuk kota Tanjung Pinang, yaitu yang pertama Bapak Bang Marhalim Zaini. Marhalim Zaini ini nanti saya perkenalkan. Kemudian Bang Samsudin Abdulawi, terbang dari sangat jauh. Nanti kita akan belajar bagaimana kota beliau yang terkenal sampai mancanegara. Kita akan ungkit rahasianya. Kemudian perantau, yaitu Hasan Asfahani, imigran, tapi dia beruntung karena negerinya sebentar lagi menjadi IKN. Tak tahu IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Ya, silakan. Dan satu lagi narasumber kita belum hadir, nanti beliau segera menyusul, dan ini luar biasa tentunya. Baik, waktu kita untuk bicara masing-masing nanti 20 menit, dan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama Bapak Samsudin Abdulawi. Beliau lahir pada tahun 1970 di Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Dia adalah penggiat kelompok Selasa Senantiasa Lestari Sastra Banyuwangi, menjadi ketua Dewan Kesenian Bayu Belambangan Banyuwangi 2015-2019 dan ketua Dewan Pengarah Dewan Kesenian Banyuwangi 2019-2024. Puisinya di balik lipatan Peci Ismail Marzuki terpilih sebagai 115 karya terbaik pada Lomba Cipta Puisi Bengkel Deklamasi tahun 2001. Deklamasi ini adalah taman bacaan yang dikelola oleh Pak Yus Rizal Manual yang kemarin mengadakan sayembara itu. Dia bekerjasama dengan Dewan Kesenian Jakarta, mungkin dengan Taman Ismail Marzuki. Kemudian beliau adalah tokoh pendorong perkembangan sastra Indonesia modern di Banyuwangi, dari Hasnah Singodi Mayan Center pada tahun 2012. Karya puisinya sudah diterbitkan dalam 4 buku antologi puisi tunggal, yakni Jarang Goyang 2009, Haiku Sunrise of Java 2011, Selingkar Pedang Jalan Pulang 2018, dan Ribom Kala Aksa 2020. Untuk lebih lanjut nanti ke siapa beliau dapat ditanya lebih lanjut. Baik, kami persilakan kepada Pak Abdulawi untuk memaparkan beberapa kemungkinan. Oh, mau terakhir, oke, beliau mau terakhir. Oh iya, ya kalau gitu saya putuskan, saya sudah putuskan Pak Abdulawi bicara dulu. Silakan Pak Abdulawi.
ada materi yang harus disiapkan, maka kita lanjut ke Hasan Asfahani. Saya sebelum beliau bicara, saya perkenalkan dulu. Tak kenal maka tak sayang, kan gitu. Hasan Asfahani lahir di Sungai Raden, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tahun 71. Hasan Asfahani bukan penyair asing bagi Pulau Riau. Dia pernah lama bekerja di Batam Pos sebagai jurnalis sebelum kemudian menetap di Jakarta. Riwayat penyanyiannya panjang, membentang dari Orgasmaya, buku puisinya pertama, hingga Lupakan Payung dan Biarkan Hujan. Sementara itu buku puisinya yang berjudul Pena Sudah Diangkat serta Sudah Mengering memperoleh predikat buku puisi terbaik pada Hari Puisi 2017. Lalu buku Heril yang ditulisnya memperoleh penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 2018. Dan sekarang Hasan Asfahani aktif di Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Dan beliau mudah-mudahan hari ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Kepada Hasan Asfahani kami persilakan. Tentu dalam hal ini kita minta Pak Hasan Asfahani berbicara tentang sejarah sastra yang ada di Tanjung Pinang adalah sebuah potensi buat kota ini dalam peta sastra Indonesia atau nasional. Kemudian bagaimana keberadaan DKJ dalam pengembangan, pengemasan dan pergelaran atraksi sastra di ibu kota yang dari hal ehwal demikian bisa dikembangkan di kota Pinang atau umumnya ke Pulau Riau. Kami silakan. Oh, berat tugas ini penakit. Saya mau membatasi diri bicara tentang, karena cuma 20 menit, tentang pengalaman di Dewan Kesenian Jakarta, khususnya Komite Sastra. Saya Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Di DKJ itu 3 tahun, jadi saya 2020 sampai nanti 2023. Kami bisa bilang sekarang DKJ itu dalam masa transisi yang baik tentu saja begitu. Jadi 2019 Gubernur Jakarta membuat sebuah pergub tentang DKJ dan Akademi Jakarta. Selama ini ternyata tidak ada dasar hukumnya pendirian DKJ dan AJ itu gitu. Hanya komitmen Pak Ali Sadikin awalnya sejarahnya membentuk Kompleks Kesenian Taman Ismail Marzuki yang terdiri dari IKJ Dewan Kesenian Jakarta, tentu saja Akademi Jakarta, dan Taman Ismail Marzuki, IKJ, DKJ, dan Akademi Jakarta. Sekarang diberi dasar hukum pergub. Selama ini dana hibah besar di tahun 2019 itu kalau nggak salah 16 miliar itu bisa membuat kegiatan-kegiatan besar untuk skala nasional bahkan internasional. Tapi ketika pandemi dipotong sampai 4 kali. Saya tuh masuk ke DKJ pas pandemi, jadi kegiatan yang budget hibahnya saya lupa untuk kesenian itu sastra itu 3 miliar atau 4 miliar, akhirnya cuma dapat 400 juta. Tetap harus jalan kegiatan. Misalnya Festival Internasional Sastra Jakarta yang budgetnya 1,5 jadi 300 dan harus tetap jalan. Nah, rezim dana hibah itu harus diakhiri berdasarkan pergub 2019. Nah, sekarang masa transisi, DKJ yang terbiasa bekerja dengan dana hibah sekarang lebih ketat karena pakai APBD. Rumit sekali buat seniman atau buat DKJ, tapi harus dilakukan. Itu yang mungkin menarik, ditiru dimanapun gitu. Mungkin di Tanjung Pinang atau di Kepri. Jadi masukkan ke APBD dana kesenian itu sehingga terjamin tidak bisa dipotong ketika ada sesuatu yang luar biasa kayak pandemi, ada kayak COVID ini dipotong. Ya semua dipotong kegiatan, termasuk yang paling mudah dipotong adalah dana kesenian. Satu, perlu melandasi kegiatan kesenian di kota manapun dengan
dasar hukum yang jelas. Gak tahu di Tanjung Pinang atau di Kepri apa dasar pendirian dari Dewan Kesenian. Saya nggak tahu, kayaknya nggak ada pergubnya. Dulu saya ingat dengan Bang Musnizar ketika terpisah dari Riau, kegelisahan seniman sini adalah kita bisa berkesenian nggak ketika terpisah dengan Riau gitu. Harus bisa. Nah, lahirlah tadi yang diceritakan Bang Akib tadi itu sebenarnya ada mau nggak mau karena sejarahnya ada bukan tumpang tindih ya, ada gabungan sejarah Riau yang masih bersatu dengan Kepri, tapi kemudian yang kalau Bang Akib kita pakai istilah angkatan 2010 itu berarti adalah Kepri yang sudah terpisah dari Riau. Zamannya Bang Musnizar, saya masih separuh, mungkin masih berproses berkesenian dengan perasaan atau dengan aku bagian dari Pekanbaru, aku bagian dari Riau. Nanti Mas Halim mungkin bisa menambahkan cerita itu. Nah, penting kesadaran tempat itu. Jakarta jelas ngurus Jakarta, tapi besar sekali tanggung jawabnya karena yang dibilang Jakarta itu sebagian besar adalah Indonesia. Misalnya tahun lalu Komite Sastra itu bikin ada 4 kegiatan, tapi yang tanggung jawab sejarah itu adalah sayembara manuskrip, cerpen dan manuskrip puisi. Tidak pernah diselenggarakan 2 sekaligus pada tahun yang sama, biasanya selang-seling. Jadi kami mulai 2021 menggabung